Halo teman-teman, sebelum video ini dimulai, aku mau ngomongin sesuatu yang penting. Seperti yang kalian lihat, sejak videoku yang terakhir mengenai tarot, tiba-tiba saja DM di Instagram dan Telegram jadi tidak terkontrol. Di mana sebenarnya sosial media yang aku bagikan di setiap caption YouTubeku ini sebenarnya hanya Instagram aja. Karena untuk memudahkan para penonton juga untuk memperoleh informasi dengan lebih mudah dan cepat. Apalagi mengenai episode baru atau update mengenai pembacaan tarot reading yang sekarang sedang aku jalani. Karena aku rasa kalau di platform YouTube sangat tidak efisien untuk melihat postingan ketimbang mencari video. Mohon maaf, karena memang saat ini platform Instagram tersebut tidak terpegang karena memang banyaknya kesibukan. Akan tetapi, aku harap nggak sampai di spam kayak gini juga ya. Apalagi platform Telegram yang bahkan tidak pernah aku bagikan di YouTube ini. Memang Telegram tersebut aku pakai secara pribadi dan aku gunakan untuk join membership dari channel lain. Dan mungkin memang diketahui oleh beberapa penonton. Akan tetapi, setelah video tersebut, tiba-tiba nggak ada permisi, nggak ada apa, jadi banyak yang nge-DM dan bahkan nge-spam. Aku paham jika banyak yang bertanya mengenai masih buka apa enggak sesi tarot reading tersebut. Akan tetapi bisa dilihat di postinganku sebelumnya tentang informasi tersebut, dan kalian juga bisa ngelihat video-video sebelumnya tentang tarot reading tersebut. Kalian bisa juga tanya di kolom komentar, karena aku juga masih berusaha membalas satu persatu. Untuk DM-DM kayak gitu sih aku masih memaklumi ya. Akan tetapi, mohon maaf nih ya, aku pakai bahasa yang lebih kasual. Kenapa tiba-tiba banyak yang nanya alamat tinggal, domisili, bahkan mau ngadu ilmu dan mau ngadu kodam. Aduh ya ampun. Aku kan juga udah bilang ya, aku bukan indigo, aku bukan orang dengan kemampuan khusus. Kalian mau ngirim singa, api, megazord kayak gimana juga, gue tuh gak bakal tahu. Bahkan kalau ada kuntilanak sekarang nih di sebelah gue juga nggak tahu. Jadi, tolong dikondisikan dan dipahami jika DM-nya tidak aku bales. Apalagi kalau ada pesan-pesan penting yang mungkin tertutup oleh spam-spam seperti DM yang udah aku sebutin tadi. Terutama untuk di Telegram. Karena Telegram itu juga aku pakai cuma buat jadi silent reader. Jadi aku mohon kerjasamanya ya teman-teman. Dan mungkin video-video berikutnya aku akan kembali membahas review jasa-jasa dari indigo-indigo lain karena tidak sedikit yang DM minta saran apakah ada praktisi lain selain Tri Anomali dan Detektif Astral. Karena banyak yang tidak dapat antrian atau banyak juga yang butuh rekomendasi yang lebih masuk budgetnya dengan keadaan mereka. Nah, kita mulai pembahasan videonya setelah yang satu ini. Selamat datang Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya Kai. Di video kali ini aku ingin membahas mengenai bahasa roh. Terminologi ini mungkin agak asing karena kebanyakan dipakai di kepercayaan Kristen dan Katolik. Karena background saya yang Kristen ini, jadi mohon maaf bila saya menggunakan terminologi yang lebih ke Kristen dan Katolik. Dan sekali lagi ini bukan kristenisasi ya. Di video ini aku ingin menjelaskan perjalanan spiritualku dari aku yang masih sekolah sampai sekarang mengenai bahasa roh ini, sampai akhirnya bertemu dengan konten DA dan mengujinya sendiri. Seperti yang barusan aku mau bilang, seperti yang kebanyakan orang tahu, tapi kayaknya di luar umat Kristiani dan Katolik belum tentu tahu tentang hal ini ya. Jadi, di kepercayaan Kristen dan Katolik dikenal dengan adanya bahasa roh, di mana mungkin banyak sekali yang sudah dijelaskan dan bahkan ditunjukkan di berbagai sosial media pada umumnya, di mana banyak umat Kristen yang berbicara dengan bahasa yang
tidak diketahui atau dikomprehensi dengan pemikiran manusia. Oke, saat itu aku yang masih duduk di bangku sekolah adalah seorang umat Kristen yang kalau datang ke gereja adalah orang yang paling suka duduk di bangku paling belakang. Aku datang dengan mengantuk, dan jika udah nggak tahan, selalu tertidur saat pendetanya sedang khotbah. Sehingga kebanyakan hal yang disampaikan jadi nggak masuk dan tercerna dengan baik. Hanya saja saat itu, aku udah bergereja di tempat yang sama dengan gerejaku yang sekarang. Setelah pencarian ke beberapa gereja. Alasan aku mencari dan akhirnya menetap di gereja ini adalah karena dari gereja-gereja yang telah aku coba, aku nyari bukti dan juga ketenangan secara batin. Dan baru di gereja ini aku menemukan hal tersebut. Seperti yang udah aku ceritain di video-video sebelumnya, pendeta di gerejaku yang ini tuh telah berperan banyak di kehidupanku dari doanya beliau yang membantu Cie agar dia sehat kembali, sampai ke membantu keluarga kami yang sedang dalam keadaan kesulitan finansial. Karena beliau telah memberi informasi mengenai apa yang terjadi di masa depan tentang hal yang akan terjadi. Banyak teman-temanku yang bertanya bahwa, oh, berarti lu ke gereja cuma buat nyari mujizat dan berkat doang dong, bukan buat nyari Tuhan. Dan aku jelaskan bahwa bukan begitu. Aku mencari gereja yang punya berkat, itu tuh sebagai bukti. Dan bukti itu, ya dari penelaranku pribadi, buktinya itu tuh ya dari mujizat dan berkat yang dilakukan oleh si pendeta tersebut. Bukan berarti aku mencari berkatnya aja. Hanya saja, jika pendeta tersebut mampu melakukan hal tersebut nih, mampu melakukan mujizat dan berkat tersebut, harusnya berarti dia juga ngerti apa yang dia ajarin atau yang dia khotbahin. Dan dia tuh nggak cuma ngomong doang. Kalau cuma ngomong doang, aku yakin banyak pemuka agama yang mahir lah dalam hal tersebut. Tapi tentunya harus dilakoni atau dilaksanakan juga semua yang dia khotbahin. Dan jika memang ajarannya dilakukan, tentu saja Tuhan juga pasti akan berkenan dengan pendeta tersebut dan akhirnya memakai pendeta tersebut untuk melakukan mujizat-mujizat. Jadi, bukannya aku nyari berkat, tapi justru karena pendeta tersebut mampu melakukan mujizat tersebut, ya berarti ajarannya itu bisa aku percaya. Dan aku bisa percaya ke si pendeta itu karena dia nggak cuma ngomong doang, tapi melakukannya. Nah, aku yang gemar tidur saat khotbah tersebut, waktu beliau tuh mulai ngajarin tentang bahasa roh, hanya saja sepatah-sepatah aja yang aku resapi karena aku kan kebanyakan tidur ya. Jadi itu aku tuh saat itu adalah umat Kristen yang cuma asal denger, nggak nyari tahu dulu, nggak buktiin dulu, langsung terima, dan dijadiin dogma hidup. Mana dengerinnya aja padahal cuma sepatah-sepatah doang sambil ngantuk-ngantuk kan. Jadi di gerejaku itu diajarkan oleh beliau bahwa beliau itu tidak menentang adanya bahasa roh. Akan tetapi, beliau juga tidak setuju dengan apa yang dikenal secara umum. Bahasa roh menurut beliau adalah apa yang terjadi antara roh yang satu dengan roh yang lain. Sehingga apa yang ditunjukkan secara fisik dan kebanyakan di sosial media itu menurut beliau itu tidak tepat. Beliau pun juga mengakui bahwa beliau mampu berbahasa roh, dan beliau menceritakan banyak sekali kejadian-kejadian saat beliau mendengarkan suara-suara dari roh tersebut. Saat itu, kejadian-kejadian yang aku alami, yang suka dengar bisikan-bisikan gaib itu tuh belum pernah aku alamin ya, belum kejadian. Karena waktu itu aku dengar khotbah ini saat aku masih SMP. Dan pertama kali aku dengar suara gaib itu kan pas aku SMA sebelum masuk kuliah kan. Aku yang memang saat itu males dengar khotbah tapi cukup fanatik, ya akhirnya aku suka dengan kegiatan-kegiatan di gereja. Apalagi kakekku yang juga seorang pendeta. Sehingga memang banyak hal-hal gaib yang terjadi saat pelayanan tersebut. Saat itu zaman dimana smartphone aja belum ada. Sehingga ya mungkin banyak kejadian-kejadian yang kalian anggap tuh cuma halu doang ya.
Tapi setelah dijalanin tuh ternyata memang hal gaib itu tuh ada. Hal-hal gaib itu akhirnya membuatku sangat berapi-api untuk memahami apa yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan yang dibagikan secara umum. Oleh karena itu, saat ada konten kreator seperti Trianomali dan Detektif Astral, waktu itu awal-awal banyak banget orang yang mengatakan mereka ini halu dan penipu, dan bahkan menyesatkan. Nah, itu bikin aku bingung karena ya di masa-masa pelayanan tersebut, apa yang mereka lakukan tuh ya gak ada bedanya dengan apa yang sudah sering aku lihat dan alami di masa-masa para pendeta-pendeta tersebut sedang melakukan pelayanan. Nah, balik lagi, beliau di gerejaku seperti yang kujelaskan tadi setuju dengan adanya bahasa roh, akan tetapi bertentangan dengan apa yang dipahami secara umum. Hal ini dulu tidak aku tangkap secara sempurna, sehingga dengan gelap mata aku memegang teguh bahwa bahasa roh yang benar itu yang bukan di sosmed yang secara umum, tapi dari roh, dari batin ke batin. Jadi itu ya kayak telepati gitulah ya. Apalagi setelah itu kan akhirnya pas SMA pertama kali akhirnya aku mendengar suara gaib waktu lagi milih jurusan. Nah, makin gelap mata deh dengan pengetahuanku yang setengah-setengah itu, dan aku yang duduk di gereja paling belakang, sukanya tidur, baca Alkitab juga males. Akhirnya, aku menentang semua yang tidak sepaham denganku. Nah, suatu ketika, di bangku kuliah, sedang mata kuliah agama Kristen, ada aktivitas yang diberikan oleh Bapak dosen yang ingin para mahasiswanya berdebat mengenai bahasa roh yang benar itu seperti apa. Wah, dengan lantang aku menjabarkan bahasa roh yang menurutku itu kayak gimana. Yang waktu itu aku pakai tuh surat-surat Paulus tentang bahasa roh yang benar tuh kayak gimana, bahasa roh yang salah itu kayak gimana. Dan akhirnya terpisahlah kubu yang percaya dengan bahasa roh yang umum dan bahasa roh yang kayak telepati itu. Dan dengan sangat bersyukur, aku dapat dosen yang sangat luar biasa. Akhirnya, bapak dosen tersebut memberi penjabaran yang sangat membuatku terdiam. Karena beliau bilang, "Kai, yang kamu katakan itu benar. Tapi, yang dikatakan kubu yang sebelah tuh juga benar. Karena, yang dikatakan Kai ini punya dasarnya, yaitu ayat yang ada di Alkitab. Dan penjabaran Kai sudah sangat lengkap, hanya saja kubu yang berseberangan dengan Kai ini belum menjabarkan ayat yang digunakan. Biar Bapak bantu ya." Akhirnya beliau memberikan sebuah ayat yang mendukung bahwa bahasa roh yang ada di kubu yang di seberang itu ya juga benar. Waktu itu kalau nggak salah ayat yang digunakan itu, aku nggak akan mengeluarkan ayatnya deh, karena ini kan bukan video kristenisasi. Dan aku harap juga kalian tidak menganggap video ini ditujukan untuk menimbulkan perpecahan. Jadi, aku akan menyampaikannya secara umum aja supaya banyak orang lain juga yang memegang kepercayaan di luar Kristen dan Katolik supaya lebih ngerti. Nah, jadi Bapak dosen itu memberi sebuah ayat yang dimana isinya adalah seorang nabi yang berkata-kata dengan malaikat dengan bahasa yang dia sendiri tidak dapat mengerti. Aku yang nggak pernah rajin baca Alkitab, tapi main ngejudge orang aja itu akhirnya terdiam. Karena aku dan di gerejaku itu tuh memang diajarin untuk memegang teguh bahwa segala sesuatu itu hanya boleh dipercaya kalau ada ayatnya. Dan jika ada yang nggak jelas, pasti ayat tersebut dijelaskan di ayat setelahnya atau di ayat sebelumnya. Bisa di pasal sebelumnya, bisa di pasal setelahnya, atau mungkin bahkan di kitab lain. Karena aku sangat memegang teguh hal tersebut, waktu ayat itu diberikan oleh si bapak dosen itu, aku akhirnya terdiam. Dan akhirnya seharian itu aku baca seluruh pasal dari ayat yang diberikan. Baca pasal setelahnya, baca pasal sebelumnya, bahkan akhirnya aku baca seluruh kitab dari pasal tersebut. Sayangnya tidak ada ayat yang menjelaskan tentang ayat yang diberikan dosen tadi. Sampai akhirnya ya
aku akhirnya mengkesampingkan dahulu tentang ayat tersebut dan tetap memegang teguh apa yang aku percayai. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya aku fuck up. Aku ngajarin keluargaku asal-asalan tentang ayat Alkitab, yang bahkan aku dengerinnya aja tuh sambil ngantuk-ngantuk dan baca Alkitab aja males. Aku akhirnya membuat keluargaku hancur, dan akhirnya aku bernazar bahwa Tuhan, aku akan bertanggung jawab. Kali ini, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh, belajar tidak dengan pengertianku sendiri aja, enggak asal menyimpulkan sendiri, dan aku akan bertanggung jawab karena aku sudah menghancurkan kehidupan keluargaku. Tuhan, aku tidak mampu menolong keluargaku. Aku mohon, jika Engkau menolong mereka, aku bernazar bahwa aku akan menjadi pendeta. Dan jiwa-jiwa yang Kau tolong hari ini akan kubayar dengan menolong jiwa-jiwa yang lain, di mana aku akan mempelajari semuanya secara lengkap, agar apa yang aku ajarkan tidak lagi menjerumuskan orang dan asal-asalan. Dan ya, seperti yang udah kalian nonton di video-video sebelumnya, tepat di hari aku berdoa dan bernazar tersebut, dengan seluruh keajaiban Tuhan, semua masalah keluargaku selesai seketika di hari itu juga. Dan akhirnya sejak hari itu, aku yang sudah bernazar tersebut akhirnya mempelajari ratusan buku-buku Kristen, berulang kali juga membaca Alkitab sampai habis, dan mencari jurusan-jurusan teologi, dan mendengarkan ceramah-ceramah dari dosen-dosen teologi tersebut. Tapi seperti yang kalian udah nonton juga di video sebelumnya, akhirnya nggak ada satupun jurusan teologi yang menurutku sesuai dengan kepercayaan yang aku pegang. Dan bahkan aku akhirnya menjauhi aktivitas gereja karena ternyata di belakang semua aktivitas tersebut, aku mengalami banyak kekecewaan karena ya aku yang naif saat itu mengira bahwa seluruh petugas gereja pasti penuh dengan orang-orang yang dewasa, orang-orang yang wibawanya tinggi, tapi ya ternyata manusia tetaplah manusia. Mungkin ini relate dengan video Indigo All Starco yang sebelumnya ya. Selama kita masih menjadi manusia ya pasti akan ada kemanusiaan di dalamnya. Memang tidak ada hal ilegal yang terjadi di balik aktivitas gereja tersebut. Hanya saja, pasti ada aja oknum, ya nggak semua. Sekali lagi, pasti ada aja segelintir orang yang bukannya merendahkan diri mereka karena mereka sedang bekerja sebagai pelayan Tuhan, malah mereka menganggap orang lain yang tidak jadi pelayan Tuhan lebih rendah dari dirinya. Ini yang membuatku akhirnya menjauh dari aktivitas gereja karena memang nggak semua, tapi ada aja orang-orang yang kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan menjauhi aktivitas gereja, dan untuk video ini kita fokuskan ke bahasa roh aja ya. Kelanjutan mengenai nazar dan berkat yang kalian terima kalau kalian jalani nazar kalian ada di videoku yang bagaimana Tuhan mengubahkan hidup ekonomiku. Nah, singkat cerita, bertemulah aku dengan konten Tri Anomali dan Detektif Astral. Seperti yang kita tahu, banyak kan di video mereka yang mengatakan bahwa mereka itu berkomunikasi melalui batin. Dan hal itu terjadi sangat cepat di dalam batin mereka. Dan ini sangat match dengan apa yang terjadi padaku saat aku dengar suara-suara gaib. Dan terlebih lagi, aku yang akhirnya rajin mendengarkan khotbah, belajar, dan gak ngantuk lagi waktu di gereja, akhirnya aku ngerti. Ternyata apa yang diajarin pendetaku itu sama dengan apa yang dilakukan Tri Anomali dan Detektif Astral. Hanya saja, aku yang waktu itu masih kecil salah nangkep karena ya pas khotbah kan tidur ya. Nah, aku yang biasanya duduk paling belakang, setelah ditimpa banyak masalah keluarga yang akhirnya keluargaku hancur, dan masalah ekonomi yang aku pengangguran terus, akhirnya aku yang duduk di bangku paling belakang itu jadi duduk di paling depan. Bangku yang paling dihindari banyak orang, dan seringkali itu paling depan tuh baris paling depan pasti kosong. Bukan karena kerajinan dan hati yang penuh dengan ketuhanan, tapi aku duduk paling depan karena aku tuh pengen ngerengek di hadapan Tuhan dan mendengarkan dengan sepenuh hati
dan sepenuh perhatian mengenai apa yang diajarkan. Di sana tuh banyak orang-orang tua yang muji-muji, "Wah, Kai, kamu rajin banget ya duduk paling depan, dan setiap ada ibadah di hari-hari lain selain hari Minggu juga kamu selalu datang." Padahal bukannya rajin, aku ini lagi melas-melas belas kasihan Tuhan dengan seluruh hati yang sedang hancur gitu kan. Nah, balik lagi ke video Trianomali dan Detektif Asra. Pastinya kalian penonton setia mereka juga memperhatikan ada momen-momen saat mereka berkomunikasi dengan entitas lain. Ada juga kalanya mereka mengucapkan dengan bibir mereka sendiri bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti kan. Yang dibilang puji. Iya. Dia dari tadi menuju ke sana terus. Iya. Nah, tapi ya memang berbeda jauh dengan apa yang ada di kepercayaan. Kepercayaanku yang aku bilang bahasa roh yang kita lihat di sosmed itu ya. Tapi aku pikir mungkin ini maksud dari ayat yang pernah dibagikan oleh dosen aku tersebut. Nah, akhirnya pengetahuanku tentang bahasa roh semakin level up lah ya. Dan apa yang aku percaya dulu tuh ternyata kan memang salah. Dan akhirnya diperbarui dengan pengetahuan yang lebih baru. Dan di detik itu pun, aku masih percaya bahwa apa yang akhirnya aku pelajari itu adalah yang paling benar. Karena sudah aku praktikin sendiri, sudah aku alami sendiri, dan bukan hanya aku yang bisa melakukannya. Dan itu pun juga aku belajar dari guru-guruku dan beberapa praktisi lain. Aku yang udah di atas angin dan di atas awan, merasa paling benar karena udah berhasil membuktikan hal tersebut, akhirnya aku mengalami suatu kejadian yang akhirnya justru membuat pengertianku itu makin level up lagi, makin meningkat lagi. Jadi, suatu ketika, aku sedang main game online dengan teman-temanku. Dan ada salah seorang temanku yang bertanya mengenai bahasa roh. Karena gerejanya memang ada bahasa roh yang kayak yang aku bilang yang rame di sosmed lagi ya. Dan dia tuh baru pindah gereja, akhirnya dia baru gereja di situ tuh yang ada bahasa rohnya. Dia pun bertanya padaku, "Kai, yang kayak gitu bener gak sih?" Karena ya yang dia alamin tuh ya juga sama kayak yang apa aku alamin. Sekusyuk-kusyuknya apapun aku beribadah, kata-kata yang nggak dapat aku ngerti itu yang kayak yang mereka praktekin itu tuh di sosmed-sosmed tuh ya seberapa kerasnya aku berusaha nggak pernah keluar dari mulutku tuh yang kayak mereka sebutkan. Dan ada juga momen seberapa kerasnya pun aku didoain di tempat itu. Waktu orang-orang sebelahku lagi didoain dan akhirnya mereka tuh berjatuhan ya karena mereka didoain. Waktu lagi giliran aku didoain, aku tuh nggak jatuh-jatuh. Sampai yang doain tuh dorongnya kenceng banget gitu ya. Jujur ya, waktu dia dorong gitu kan ya aku ngelawan dong. Gak mau tuh aku jatuh karena aku didorong. Maunya ya kalau emang Tuhan menjamah gitu kan, ya akhirnya nanti aku jatuh sendiri. Tapi ya akhirnya aku nggak jatuh-jatuh. Nah, temanku tuh nanya begitu karena itu juga yang dia alamin, sama kayak yang aku alamin. Akhirnya, dengan penuh kesombongan dan tinggi hati, aku pun menjawab bahwa itu semua itu sesat. Dengan lantang aku menjawab bahwa semua yang mereka lakukan itu sesat. Dan harusnya tuh, ya harusnya begini, harusnya begitu sesuai yang pernah aku pelajari. Dengan penuh kebanggaan dan ketinggian hati, aku menjawab seperti itu. Dan akhirnya setelah kami selesai main game, tentunya aku mau tidur karena waktu itu hari sudah larut malam. Seperti biasa, sebelum tidur, aku duduk berlutut dan ingin berdoa sebelum tidur. Dan saat aku memejamkan mata, aku ngerasain banget ada yang mau nampar aku. Secara refleks, badanku berusaha menghindar. Kayak kalau kalian tahu teman kalian mau nampar kalian, pas kalian merem juga pasti refleks menghindar kan. Nah, waktu itu tuh aku lagi berdoa dan gak ada siapa-siapa di kamar itu kan. Tapi kayak ada yang mau nampar. Akhirnya ya jujur aku jadi takut dan bingung ini kenapa gitu kan. Apakah aku ngelakuin kesalahan? Nah,
Aku yang waktu itu masih rajin meditasi, akhirnya mencoba bermeditasi. Dan akhirnya, setelah sekian lama, aku bisa ketemu lagi sosok yang waktu itu pernah bertemu denganku saat keluargaku kena tipu orang. Sekali lagi, video tersebut bisa kalian lihat di bagaimana Tuhan mengubah kehidupan ekonomiku ya. Oh ya, sekali lagi, kalian benar-benar nggak perlu percaya dengan cerita ini. Tolong anggap semua ini hanya halu dan entertainment aja. Aku bukan indigo, aku bukan orang yang punya kelebihan. Hanya saja, jika cerita ini ada positifnya, silakan kalian ambil, dan jika kalian tidak setuju, silakan diabaikan. Nah, akhirnya aku yang bermeditasi dan akhirnya bertemu dengan beliau itu, aku bertanya dong dengan sosok itu ya. Aku kan bukan indigo, dan aku nggak bisa ngeliat sosoknya kayak gimana. Yang aku lihat tuh cuma sosoknya tuh putih. Dan aku kan nggak ngerti ya, aku nggak ngerti apa-apa, dan aku tuh cuma bisa berdoa tuh ke Tuhan aja. Jadi, ya aku manggilnya Tuhan. Jadi aku nanya, Tuhan, kenapa aku ditampar? Apa yang aku katakan, apakah ada yang salah? Bukan. Aku ngomongnya tuh, bukankah tidak ada perkataanku yang salah? Dan akhirnya beliau pun menjawab, Kai, sesat adalah saat engkau dituntun tidak menuju apa yang engkau tuju. Sesat adalah saat engkau dituntun tidak menuju tujuanmu atau bahkan berlawanan dengan arah yang kamu tuju. Oleh karena itu, apa yang kamu katakan sebagai sesat tidaklah tepat. Nah, aku yang tinggi hati itu menjawab dengan sombongnya, lah, yang aku katakan kan tidak salah. Jawaban yang aku berikan kan benar. Dapat aku buktikan dan sudah aku praktekin sendiri. Sudah aku buktiin sendiri loh Tuhan. Akhirnya, beliau tidak menjawab apa-apa. Akan tetapi, aku dibawa ke sebuah vision, di mana aku tuh dibawa ke sebuah momen yang aku sangat familiar sekali. Aku dibawa ke sebuah gereja yang pernah aku datengin, yang waktu itu aku masih nyari-nyari gereja, dan saat itu, di gereja tersebut, seluruh jemaat itu sedang berbahasa roh. Mungkin ini yang namanya dibawa ke memori kali ya. Karena aku inget banget, itu adalah scene di mana aku masih mencari-cari gereja yang cocok, dan momen ini memang pernah terjadi di masa lalu. Akan tetapi kali ini berbeda. Dari ribuan umat yang lagi berbahasa roh tersebut, aku melihat ada 2 orang, ibu-ibu, dan di atas ibu-ibu itu ada cahaya yang bersinar dari langit ke atas mereka. Aku pun bertanya pada beliau, Tuhan, ini maksudnya apa? Dan beliau menjawab, coba kamu perhatikan baik-baik. Akhirnya, aku berusaha memperhatikan dengan seksama apa yang sebenarnya terjadi di cahaya tersebut. Saat aku melihat cahaya tersebut dengan lebih fokus, akhirnya aku lihat di cahaya tersebut ada bunga-bunga yang sedang terbang ke atas mengikuti arah datangnya cahaya tersebut. Akhirnya, teringatlah aku dengan khotbah pendetaku mengenai bahwa di mata Tuhan, doa yang benar itu seperti wewangian yang sangat harum dan bunga yang sampai kepada Tuhan. Dan akhirnya aku tahu bahwa itu adalah doa dari kedua ibu-ibu tersebut. Akhirnya, aku mencoba mendekat dan memperhatikan lagi bunga-bunga yang sedang terbang tersebut. Saat aku memfokuskan diri ke bunga tersebut, tiba-tiba terdengar bahwa ibu tersebut berdoa yang isinya begini, Ya Tuhan, aku bukanlah ibu yang hebat seperti ibu-ibu di luar sana. Anak-anakku butuh pertolongan dan aku, ibu yang tidak sanggup menolong mereka. Ya Tuhan, aku mohon tolonglah anak-anakku. Ya, isinya kurang lebih kayak gitu ya. Secara fisik, ibu tersebut masih berdoa dengan bahasa roh yang seperti yang dia percayai dan yang kayak kita lihat di sosmed-sosmed itu. Tapi doa tersebut yang udah menyerupai bunga
sampai kepada Tuhan. Akhirnya aku ngerti maksud dari vision tersebut. Saat itu akhirnya aku merasa sangat malu, sedih, dan merasa sangat bersalah. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya lagi kepada beliau. Tuhan, jadi maksud ayat itu apa Tuhan? Ayat yang aku maksud itu adalah ada nabi yang berkata-kata dengan bahasa yang tidak dia ketahui yang dijelasin sama dosenku tadi ya. Dan akhirnya beliau pun menjawab. Saat itu pengertian dan pengalaman dia saat berbicara dengan kami masih baru dan sangat sedikit. Sehingga karena pengalamannya yang masih baru itu, dia pun tidak dapat membedakan saat sedang berbicara dengan batin dan saat berbicara dengan tubuh fisiknya. Kami memiliki bahasa kami sendiri, dan kalian juga memiliki bahasa kalian sendiri. Hanya saja memang berbeda. Inilah yang menyebabkan ketimpangan informasi tersebut. Kamu pun saat pertama kali mendengar suara kami juga tidak mengerti kan apa yang terjadi. Ya sekali lagi, mohon maaf banget, jangan dianggap seluruh yang aku katakan ini benar ya teman-teman. Sampai detik ini pun, hal yang terjadi itu aku anggap semuanya cuma imajinasi dan halu aja. Akan tetapi, jika dari cerita tersebut dapat diambil positifnya, itu sudah cukup. Dan jika menurut kalian tidak dapat kalian terima, sekali lagi ya tolong diabaikan aja. Nah, akhir kata setelah menghela nafas, aku bertanya lagi pada beliau. Jadi, bahasa roh atau komunikasi dengan Tuhan yang benar itu seperti apa? Dan beliau menjawab, apakah Allah Bapamu yang sangat mengasihi kamu akan mempersulit anak-anaknya yang ingin berbicara dengan dia? Aku pun menerima jawaban tersebut dan akhirnya yakin bahwa bahasa roh yang sesungguhnya yang pasti sampai kepada Tuhan adalah hati yang tulus dan sungguh-sungguh yang berdoa kepada Tuhan. Dan akhir kata, aku kembali menanyakan pertanyaan terakhir pada beliau. Tapi, bukankah yang mereka lakukan kan emang akhirnya salah? Kan akhirnya udah aku coba sendiri kan bahasa roh yang benar itu kayak gimana. Karena tidak sesuai dengan yang aku pelajari dan yang aku praktekin, akhirnya aku masih ada dalam hati itu sedikit gak setuju dengan yang beliau katakan. Dan akhirnya beliau menjawab dengan keras dan tegas. Saat kamu merasa dirimu lebih daripada orang lain, saat kamu merasa tidak ada orang lain yang lebih tahu daripada dirimu, saat kamu merasa kamu yang paling benar dan orang lain yang bahkan tidak mengerti dan tidak tahu adalah orang-orang yang lebih rendah dari dirimu, apakah ada ketuhanan di situ? Dan akhirnya beliau pun pergi. Sejak saat itu, aku akhirnya menyadari apa yang aku tahu saat ini mungkin saja akan menjadi pengetahuan yang salah di kemudian hari nanti. Apa yang diketahui oleh Kai yang masih muda saat dia masih SMP ternyata salah total dan diperbarui di masa Kai sudah mulai berlatih mengenai mata batinnya. Dan Kai yang telah merasa tahu segalanya, setelah membuktikannya sekalipun ternyata juga kembali diperbarui dengan pengertian yang lebih tinggi bahwa apa yang benar dan apa yang salah bukan kita yang menilai. Ada yang porsi kita, ada yang porsinya Tuhan. Dan sejak saat itu, aku yang gak punya kelebihan seperti para indigo-indigo tersebut akhirnya berusaha senetral dan seseimbang mungkin dalam menyampaikan sesuatu. Jika saja aku menyampaikan seperti apa yang kupelajari saat Kai masih merasa paling benar itu, bayangkan, lagi-lagi aku sudah mengantar orang lain ke arah yang berlawanan dengan kebenaran. Ini juga yang menyebabkan aku tidak pernah mendukung atau merendahkan perbedaan pendapat antara indigo yang satu dengan indigo yang lain. Karena pengetahuan yang saat ini kita anggap benar, ternyata masih dapat dilengkapi lagi ke depannya. Dan apa yang kita ketahui saat ini, belum tentu benar di masa pertumbuhan kita yang berikutnya.
Di akhir cerita, marilah kita tidak saling menghakimi, apalagi saling merendahkan. Jangan juga kita merasa diri kita yang paling benar, apalagi merendahkan pengetahuan orang lain yang memang mungkin mereka tidak mendapat fasilitas lebih untuk dapat mengetahui apa yang kita ketahui. Bisa saja dengan keterbatasan pengetahuan mereka, mereka tetap memberi seluruh hati dan tenaga mereka, seluruh isi hati dan pikiran mereka hanya untuk Tuhan. Jadi, terima kasih Tuan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Saya Sasakurakai, terima kasih.